Sia-sia kita menjadi manusia kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Bukan harta, bukan pangkat yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun banyak hartanya orang, banyak orang-orang di rumah sakit yang banyak uangnya, berkelimpahan hartanya, depositonya uangnya dan banyak, tetapi dia menderita. Janji Tuhan yang luar biasa, yang pasti tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi disitulah saya yang menguatkan itu, saudara. Saya masuk Kristen bukan saya dipengaruhi, bukan saya diinjili, saudara, tidak. Tetapi anugerah kasih Tuhan yang mencurahkan semuanya kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya dan saya beriman bahwa banyak orang berkata, saudara, Pak Tahir ini sudah gila, Pak Tahir ini sudah murtad, ini sudah mereka itu, Pak Tahir ini sudah kafir. Saya katakan, di mana letak kekafiran orang-orang Kristen? Tunjukkan di mana ayatnya, di mana. Walaupun dia katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, walaupun ya allazina min qablikum lalakum dinukum waliyadim. Saya katakan agamamu agamaku. Tetap saya pertahankan, saudara. Walaupun mereka mengatakan aku sudah gila, murtad dan kafir, saudara. Saya murtad, saudara, dari Islam menjadi Kristen, saudara. Bukan karena saya pindah agama, karena saya meninggalkan agama, tidak. Saya hanya hijrah, artinya pindah. Tetap saya beragama mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Karena saya percaya bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Dia katakan di sini, saudara, di dalam Al-Quran, dia katakan di sana di surat Ali Imran berkata, di 45 berkata, dia katakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan perkataan perintah dari Allah, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan salah seorang daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mau rela datang ke dunia ini, disalibkan, disiksa, dibunuh untuk kita, saudara. Saya percaya itu semuanya. Bukan artinya saya murtad untuk meninggalkan agama, tidak. Tetap saya yakin, tetapi saya mencari kebenaran dan keselamatan ini. Ternyata keselamatan dan kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, tetapi Allah itu sendiri, saudara. Saya yakin dan percaya itu, saudara, bahwa sesungguhnya hanya satu jalan yang kita harus diberikan kekuatan, kesehatan hanya dari Tuhan, saudara. Saya banyak belajar di dalam Islam, tetapi terlalu banyak ya yang menceritakan ilmu-ilmu gaib di situ. Banyaklah kalau kita mau bercerita, tapi saya mau benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau menghina, saya tidak mau menyudutkan agama saya. Tetap saya sebagai, karena firman Tuhan berkata, kamu tidak dipandang beragama kalau tidak kamu menegakkan Taurat, Injil, dan Zabur, saudara. Jadi saya lakukan, saya pindah agama atau saya hijrah itu untuk mencari kebenaran dan keselamatan itu sendiri, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai disembuhkan, saudara. Saya mulai ke gereja, saya mau belajar, sampai saya menerima. Akhirnya istri saya menolak saya. Dia laporlah saya ke kampus, ke sekolah, supaya saya dipecat. Bahkan saya sebagai guru ngaji, saudara, saya dipecat juga. Mereka tidak percaya lagi. Saya dipecat dari sekolah di kampus saya di Al-Quraba, saudara. Sampai berapa tahun itu gaji saya tidak dibayarkan, saudara. Tetapi saya terima, tetap saya jalanin. Akhirnya istri saya marah, dia lapor saya sama keluarganya. Lalu keluarganya panggil saya, tapi dia berikan begini komitmen kepada saya, kalau Pak Tahir mau masuk Kristen, harus ceraikan anak saya dan saudara saya. Keluarganya mereka menuntut istri saya supaya jangan saya menjadi istrinya lagi, saudara. Jadi saya merasa sedih sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, saudara? Karena itu adalah anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Tetap saya lakukan itu, saudara. Jadi bukan kemauan saya, saudara. Jadi saya masuk Kristen hanya semata-mata bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan golongan dan sebagainya, bukan. Tetapi saya hanya percaya kepada Injil ini, saudara. Di Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah bagian daripada kita, saudara. Kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Tanpa Injil, saudara,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca benar-benar ini Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu luar biasa dahsyat itu. Ada tanda-tanda mujizat yang akan berikan, dan banyaklah hal yang saya alami, tanda-tanda mujizat, saudara. Ada pertolongan, banyak pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Walaupun mereka tinggalkan saya, bahkan masuk pengadilan dan saya dipisahkan, sedikit apapun itu saya tidak miliki lagi, saudara. Apa sebabnya mereka mertua saya itu pisahkan sama saya secepat itu? Karena mereka takut nanti istri saya masuk Kristen juga dan anak saya, sehingga mereka pisahkan, saudara, sampai masuk pengadilan. Sampai di pengadilan talak 1, talak 2, sampai talak 3. Akhirnya saya dikatakan pengadilan itu tolak harta. Artinya harta itu saya tidak bisa mendapatkan sedikit pun, saudara. Jadi saya keluar dari rumah itu. Bahkan saya punya surat-surat, dia minta orang tua saya dari istriku diambil sembunyi-sembunyi surat-surat itu, ijazahku dibakar semua sama bapak saya. Karena dia merasa bahkan tercelah di dalam mata keluarga saya semua, saudara. Karena keluarga saya itu, saudara saya itu banyak juga pejabat, saudara. Ada 14 saya bersaudara. Itu banyak juga, ada yang di tentara, ada polisi, saudara. Ada juga camat, saudara. Ada juga pengusaha, saudara saya, saudara. Kalau masalah harta saya banyak, hartanya orang tua saya. Bahkan istri saya juga pengusaha, saudara. Tetapi saya tidak terlalu ambisi dengan harta. Tetapi saya berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, karena keselamatan tidak kita dapat lagi. Ini benar-benar panggilan Tuhan. Tidak bisa kita mendapatkan itu keselamatan di luar daripada Yesus itu Kristus. Tidak dapat kita mendapatkan keselamatan. Hanya kita dapatkan suatu keselamatan itu hanya kepada Yesus saja, saudara. Jadi banyak orang beragama, ya, di situ kita ditegaskan sebagai Islam harus kita berbuat baik, ya, saudara. Kita harus zakat, fitrah dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita, tetapi kita iman, kita percaya kepada Yesus. Kalau kita iman kepada Yesus, maka Yesus akan turun tangan menyelesaikan segalanya. Karena Yesus itu firman yang hidup, ya, yang datang ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Isa bin Maryam adalah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, saudara. Jadi tidak main-main ini, saudara. Dia adalah terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia yang mengetahui datangnya kiamat, saudara. Ayatnya ada semua di dalam Al-Quran. Tetapi saya ingin masuk Kristen, saudara. Komitmen saya, apapun yang terjadi, saya pertaruhkan hidup kepada Tuhan. Bahwa apapun, Tuhan tidak mungkin dia mau biarkan saya untuk menderita selamanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Dia tahu, karena dia manusia 100%, dia 100% Allah yang datang ke dunia ini, saudara. Saya percaya bahwa pada mula-mulanya itu, saudara, saya membaca ayat itu di Yohanes 1 ayat 1. Saya itu juga sangat kaget bahwa di Yohanes itu luar biasa. Dia katakan begini. Dia bilang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu luar biasa, saudara. Di ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup juga. Dan hidup itu adalah terang manusia kita, terang. Orang-orang Kristen itu harus terang di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di sahabat kita, semuanya harus kita terang. Tidak boleh tidak. Kalau kita mau ingin diselamatkan oleh Tuhan, harus kita hidup kudus dan harus kita terang di tengah-tengah. Jangan ada kebencian, ada akar pahit. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, saudara. Bahkan di dalam ayat 5 mengatakan begini, terang itu bercahaya. Itu cahaya yang saya lihat pada saat saya berdoa. Itu yang datang, itu cahaya nur, saudara. Kalau saudara percaya, kalau kita peka menerima Tuhan, itu ada cahaya, ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kuasanya yang terjadi pada kita. Yang penting kita peka menerima Tuhan, suara Tuhan. Dia katakan di ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya kita. Kegelapan bukan orang-orang kegelapan kita, saudara. Bukan orang-orang jahat, orang-orang yang suka iri hati dan dengki itu. Oh, bukan, saudara. Kita orang-orang terang, bukan orang-orang di jalan, orang-orang yang fasik, Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, datanglah seorang ini diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita harus percaya. Ada yang saksikan, walaupun orang mengatakan, oh itu bohong.
Tetapi Yesus ini, Yohanes ini menyaksikan bahwa sesungguhnya ini kebenaran Tuhan dan keselamatan itu ada pada Yesus itu sendiri. Saudara, saya percaya bahwa sesungguhnya ayat apapun ayat di dalam Alkitab ini, semuanya itu lengkap. Kalau kita mau pingin kaya, saudara, justru itu saya rela apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap saya ikut Tuhan Yesus. Sia-sia kita menjadi manusia kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Bukan harta, bukan pangkat yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun banyak hartanya orang, banyak orang-orang di rumah sakit yang banyak uangnya, berkelimpahan hartanya, depositonya uangnya dan banyak, tetapi dia menderita di rumah sakit. Banyak uang, bubur pun juga dia mau makan susah, sulit. Saudara, walaupun uangnya, tidak mungkin uangnya yang banyak dia bisa makan kunyah-kunyah itu, saudara. Tetapi yang kita kunyah-kunyah itu firman Tuhan. Iya, hidup ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan, ada damai sejahtera, saudara. Itu saya merasakan.